Bata ringan adalah batu bata yang berbentuk segi empat balok yang dicampur menggunakan pasir, semen, dan bahan campuran lainnya yang mengandung gelembung udara, menghasilkan berat jenis yang lebih ringan dari bata merah, namun dari segi kekuatan bata ringan tetap kuat. Bata ringan dibagi menjadi dua jenis, yang pertama AAC atau Autoclaved Aerated Concrete, dan yang kedua CLC atau disebut sebagai Cellular Liquid Concrete. Untuk jenis bata ringan AAC, di mana proses ini bata ringan dicampurkan bahan kimia untuk menghasilkan buih gelembung udara pada campuran. Kemudian setelah itu dilakukan proses goreng menggunakan bejana tekan. Yang kedua adalah ada CLC atau Cellular Liquid Concrete, di mana pada proses ini bata ringan ditambahkan busa yang mengandung buih gelembung udara yang dihasilkan melalui foam generator, kemudian dicampurkan pada campuran mortar. Setelah bahan baku disiapkan, pasir dan kapur terlebih dahulu dihaluskan menggunakan mixer sebelum dicampurkan dengan semen, air, dan aluminium pasta. Selama pencampuran, zat pengembang atau aluminium pasta mulai bereaksi dengan air, dan kapur bereaksi menjadi gas hidrogen yang kemudian membentuk pori-pori pada tubuh bata ringan. Nah, struktur berpori inilah yang membuat bata ringan menjadi lebih ringan namun tetap kuat. Setelah bahan-bahan tadi dicampur dan mengembang, kemudian campuran itu dimasukkan ke dalam sebuah cetakan yang besar. Nah, pada saat berada di dalam cetakan besar, disinilah campuran itu melakukan reaksi kimia akibat bahan-bahan tambahan tadi dari zat pengembang. Tahap selanjutnya adalah proses pengeringan dengan menggunakan autoclave, yaitu mesin besar yang berfungsi untuk mempercepat pengerasan dengan menggunakan tekanan dan suhu yang tinggi. Bata yang telah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam autoclave dan dipanaskan pada suhu sekitar 180 derajat Celcius. Proses autoclaving berlangsung selama 12-14 jam. Hasil ini menghasilkan bata ringan yang padat dan kuat, namun tetap ringan dikarenakan terdapat pori-pori yang dihasilkan dari proses pengembangan. Demikian presentasi dari saya mengenai bata ringan. Untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya sendiri, yaitu saudara Kak Akli. Pernah lihat bata berwarna putih keabu-abuan yang ringan tapi kuat? Itu dia bata ringan. Nah, setelah teman saya tadi kasih gambaran yang sangat jelas tentang komposisi dan proses pencampuran material bata ringan, sekarang giliran saya untuk membahas bagaimana proses sampai distribusinya, tentu dengan cara yang gampang dipahami. Sebelum bata ringan dimasukkan ke dalam mesin autoclave untuk dikeringkan, bata terlebih dahulu dipotong rapi memakai mesin otomatis biar ukurannya pas dan seragam. Biasanya untuk ukuran pemotongan 60 cm untuk panjangnya, 20 cm untuk lebar atau tingginya 7,5 cm, bahkan hingga 20 cm untuk ketebalannya. Nah, sebelum dijual, bata ringan harus lulus dulu tes kualitas dari kekuatan tekan, ketahanan air, sampai kepadatan. Jika lolos, barulah dikemas rapi di palet dan siap dikirim ke proyek-proyek konstruksi. Setelah dicetak, diuji kualitas, kepala tukang Anda tidak paham untuk memasangnya. Astaga, jangan ya deh ya, pemasangan yang baik juga sangat penting untuk mendukung material yang punya kualitas bagus. Pemilihan pekerja menjadi salah satu poin penting dalam pemasangan. Berikut panduan pemasangan bata ringan yang akan dijelaskan Bapak Helm Kuning. Tutorial pemasangan bata ringan. Alat yang dibutuhkan: ember, sendok semen, palu karet, gergaji, meteran, kuas, benang, water pass, trowel, dan mixer. Bersihkan terlebih dahulu permukaan dari kotoran, debu, minyak, lilin, cat, dan partikel merugikan lainnya. Basahi permukaan substrat dengan air. Tarik benang antara sudut-sudut dinding dan gunakan water pass. Gunakan semen Magmix sebagai perekat bata ringan. Perbandingannya, volume 1 ember air gunakan semen Magmix sebanyak 3 ember. Atau dalam satu sak semen Magmix 40 kg, campurkan air kurang lebih 10-11 liter. Aduk secara merata selama 3-4 menit hingga tak ada gumpalan. Gunakan hand mixer untuk mendapatkan adukan yang sempurna.
Aplikasikan semen Magmix pada lantai dan kolom beton. Lakukan proses perataan. Sebelum pemasangan bata ringan, bersihkan terlebih dahulu. Letakkan bata ringan di atas adukan semen Magmix sambil ditekan. Tekan menggunakan palu karet hingga permukaan rata dengan benang. Rekatkan bagian bata ringan dengan semen Magmix. Pastikan tidak ada celah kosong di antara bata. Periksa kerataan permukaan menggunakan water pass. Aplikasikan semen Magmix dengan ketebalan 2 hingga 3 mm menggunakan trowel bergerigi. Letakkan kembali bata ringan di atasnya sambil ditekan. Bersihkan spesies semen Magmix yang tersisa pada bata ringan. Selanjutnya adalah potong bata. Pemotongan ini dilakukan jika diperlukan. Ukur terlebih dahulu menggunakan meteran. Pastikan ukuran tadi sama dengan ukuran di bata ringan. Lalu tandai ukuran tadi agar sesuai dengan kebutuhan. Potong menggunakan gergaji agar lebih cepat dan tepat. Pukul pelan menggunakan palu hasil gergaji tadi. Pemotongan bata biasa diperlukan saat pertemuan dinding dengan kolom praktis. Pasangkan angkur untuk pertemuan dinding bata dan kolom beton setiap 3-4 tingkat bata ringan. Menggunakan besi D10-12 panjang 30 cm, sedangkan panjang besi yang tertanam di bata adalah 15-20 cm. Pemasangan angkur bertujuan untuk menanggulangi pergeseran antara slope dan pondasi. Dan selanjutnya kembali lakukan pemasangan bata lagi. Demikian seterusnya. Tunggu minimal 3 hari kemudian lanjutkan ke aplikasi plester. Fleksibilitas dan keunggulan bata ringan menjadikannya material yang sangat cocok untuk berbagai aplikasi konstruksi. Bobotnya ringan sehingga mengurangi beban struktur bangunan. Pemasangan lebih cepat dan efisien karena dimensinya besar namun tetap mudah ditangani. Dapat mempercepat konstruksi, ukuran yang sangat presisi dan permukaan yang rata. Hal ini mengurangi kebutuhan akan penggunaan adukan semen yang tebal, menghemat biaya perekat dan plesteran. Hasil akhirnya adalah dinding yang sangat rapi, lurus, dan minim retak. Struktur pori-pori bata ringan yang tertutup berperan sebagai isolator termal dan akustik yang sangat baik. Dinding bata ringan mampu memblokir suara bising dari luar dan mempertahankan suhu dalam ruangan agar tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim hujan, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan hemat energi. Keunggulan bata ringan terbukti dengan penggunaannya di berbagai bangunan. Dari hunian pribadi hingga proyek komersial skala besar, bata ringan menawarkan solusi yang efisien dan estetis. Di Palu, bata ringan sudah dipakai di banyak proyek keren. Contohnya di perumahan Citraland, pembangunan lebih cepat dan hasilnya lebih modern. Di beberapa hotel, salah satunya Hotel Best Western Plus Joko Palu, BW, bata ringan bikin ruangan lebih nyaman karena kedap suara dan sejuk. Dan tentu saja banyak gedung komersial dan perkantoran di Palu juga sudah pakai material ini. Jadi, sudah jelas kan? Bata ringan bukan hanya ringan, tapi juga kuat, rapi, dan ramah lingkungan. Dari rumah tinggal, perumahan modern, sampai hotel berbintang di Palu, semuanya sudah membuktikan keunggulannya. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang tertarik dengan dunia konstruksi. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan share biar lebih banyak orang tahu kehebatan bata ringan. Sampai jumpa di video berikutnya.